Kali ini kita pastinya akan kembali bahas sebuah film pemersatu bangsa. Film yang tentunya bakal bikin kalian traveling, membayangkan yang segar-segar. Walaupun tidak berfaedah, tapi seenggaknya bisa bikin kita semua bahagia. Iya dong, jelas. Nah, film ini nantinya akan menceritakan kisah seorang istri muda yang punya kecanduan terhadap cocok tanam, sehingga ia memutuskan untuk mencari pria yang hebat di ranjang. Filmnya berjudul Addicted, dan gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film akan dibuka dengan menunjukkan seorang wanita gemulai seksi dan aduhai. Wanita ini bernama Zoe, dan di sini dilihatkan Zoe yang sedang berkonsultasi dengan seorang psikolog untuk membicarakan permasalahan keluarganya. Setelah sedikit berdiskusi, maka film pun flashback mundur 6 bulan ke belakang. Jadi di sini Zoe digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat beruntung. Dirinya telah berkeluarga, punya 2 orang anak, dan seorang suami yang sangat perhatian bernama Jason. Selain itu, Zoe ini merupakan orang kaya yang bisa beli apapun. Jadi intinya hidup Zoe ini udah sempurna. Sampai permasalahan muncul ketika Zoe merasa bahwa Jason selalu nggak bisa memuaskan dirinya di ranjang. Maka dari itu Zoe pun kerap kali memuaskan dirinya sendiri dengan cara nonton alur cerita film. Hehe. Pada esok harinya kita pun dapat melihat bahwa ternyata Zoe ini adalah wanita karir yang punya perusahaan sendiri. Di kantor Zoe pun sangat dihormati oleh para pegawainya. Nah, di sini asisten Zoe kemudian memberikannya informasi bahwa terdapat satu pelukis ternama yang punya karya sangat luar biasa bernama Quentin, dan Zoe disarankan untuk bekerja sama dengan pelukis ini. Maka singkat cerita, Zoe pun datang ke sebuah galeri seni, tentu untuk bertemu Quentin. Tak lama setelah melihat berbagai karya di sana, Zoe tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang kurang sopan. Tentu di sini Zoe sedikit risih dan mengatakan bahwa pria tersebut gak tahu apa-apa tentang seni. Namun betapa malunya Zoe ini karena ternyata pria yang ia marahi ini adalah Quentin, seorang pelukis handal yang sedang ia cari. Tapi untungnya Quentin ini gak marah sama sekali. Melainkan di sini Quentin malah muji Zoe karena kecantikannya. Selain itu Quentin pun di sini langsung berani untuk megang-megang si Zoe yang padahal udah bersuami. Dan anehnya si Zoe ini malah kelihatan seneng gitu, bray. Di sini pun akhirnya Quentin minta Zoe untuk datang ke apartemennya pada esok hari. Kalau emang Zoe ini ingin bekerja sama dengannya. Nah, setelah momen tersebut, singkat cerita malam hari pun tiba. Terlihat Zoe yang udah berdandan dan mempersiapkan makan malam dengan suaminya. Tapi sayang, karena Jason ini sangat sibuk, maka ia nggak bisa datang tepat waktu. Tentu ini menjadikan Zoe sangat-sangat kecewa. Sampai beberapa jam pun berlalu, dan Zoe memutuskan untuk mandi aja. Dan ketika Zoe mandi, Jason yang baru datang ini langsung join deh mandi bareng dan berkebun bersama. Namun lagi-lagi, Jason ini masih nggak bisa memuaskan si Zoe. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Zoe yang kemarin punya janji bareng Quentin akhirnya datang ke apartemennya. Nah, ketika baru tiba, Zoe ini langsung disambut hangat dan lembut oleh si Quentin. Namun karena Zoe sibuk, maka ia pun langsung to the point, yaitu untuk menawari Quentin kontrak kerjasama. Dan tanpa pikir panjang, si Quentin ini langsung setuju dengan kontrak tersebut. Dirinya mengatakan bahwa ia suka dengan cara kerja Zoe, makanya ia tanda tangan gak pakai mikir. Dan sebagai gantinya, Quentin ini mengatakan bahwa ia ingin melukis tubuhnya si Zoe ini. Tentu permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Zoe. Namun ketika akan pulang, dirinya tiba-tiba ditahan oleh Quentin yang langsung menyerangnya dari belakang. Ya, awalnya Zoe ini gak mau karena dirinya udah berkeluarga. Namun mengingat kalau suaminya selalu gak bisa memberinya kepuasan, maka Zoe pun akhirnya rela untuk diservis oleh si Quentin. Singkat cerita, setelah momen tersebut kita diliatin Zoe yang jadi senyum-senyum sendiri dan jadi seneng gitu. Dan Zoe yang biasanya cemberut ini seketika berubah jadi ceria. Selain itu, ketika nyampe rumah pun dirinya ini tahan tintinya terus membayangkan nikmatnya servis dari Quentin. Lalu pada esok hari terlihat Zoe yang sedang berada di kantor dan seperti orang kebingungan karena di sini ia memikirkan dosa yang telah ia lakukan. Walaupun semua itu nikmat, namun Zoe ini sadar bahwa dirinya masih punya suami dan anak-anak yang ia cintai. Maka dari itu ia memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan Quentin. Ia pun kemudian datang ke apartemen Quentin untuk membicarakan hal tersebut. Namun ketika baru bertemu, Zoe ini lagi-lagi gak bisa tahan dengan nafsu yang ia miliki kepada Quentin. Namun Quentin akhirnya mengatakan bahwa kejadian kemarin merupakan sesuatu yang hilaf. Dan kedepannya gak akan ada lagi hal seperti itu. Dan sebelum membatalkan kontrak kerjasamanya, Quentin ini meminta Zoe untuk ikut dengannya ke sebuah tempat. Dan anehnya Zoe yang polos ini mau-mau aja. Dengan mata yang ditutup kain, maka singkat cerita dibawalah Zoe ini ke sebuah tempat terpencil. Dan ketika tiba di sana, Quentin pun mulai memperlihatkan hasil karyanya yang dilukis di sebuah tembok.
Quinten mengatakan bahwa ia tidak pernah memperlihatkan lukisan ini ke siapapun. Zoe menjadi orang yang pertama kali melihat lukisan tersebut. Dan Quinten di sini akhirnya curhat bahwa ketika ia kecil dirinya selalu disiksa oleh ibunya. Oleh karena itu di sini Quinten membutuhkan kasih sayang. Mendengar curhatan yang menyentuh hati, Zoe pun dengan rela kembali memberikan tubuhnya ini kepada Quinten. Aksi berkebun pun akhirnya kembali terjadi. Dan setelah momen tersebut, hubungan Zoe dan Quinten pun akhirnya terjalin semakin dekat. Di sini kita dilihatin Quinten yang udah diperbolehkan untuk melukis tubuh Zoe yang aduhai ini. Namun ketika hendak pulang, Zoe nggak sengaja melihat lukisan-lukisan lainnya yang kemudian membuatnya sadar bahwa dirinya ini bukanlah satu-satunya wanita yang diberlakukan spesial oleh si Quinten. Melihat hal ini, Zoe pun seakan marah serta cemburu. Dan karena kemarahan tersebut, akhirnya Zoe pulang ke rumah. Namun saat tiba di rumah, Zoe ini merasa seperti ada suasana yang berbeda. Zoe seakan merasa adanya keraguan terhadap anak dan suaminya ini. Dan kebimbangan ini tentu diakibatkan karena adanya Quinten sebagai orang ketiga. Oleh karena itu, ia pun kemudian kembali curhat ke psikolog yang tadi kita lihat di pembukaan film. Setelah psikolog tersebut mengetahui semua cerita dari Zoe, maka ia pun menyatakan bahwa Zoe ini punya kecanduan terhadap servis yang nikmat. Yang mana hal ini tidak bisa diberikan oleh Jason, suaminya sendiri. Karena Jason ini punya skill yang cupu. Oleh karena itu, untuk menghindari perselingkuhan yang semakin jauh, psikolog ini menyarankan kepada Zoe untuk membawa suaminya ke sesi curhat ini. Dengan segala pertimbangan, maka Zoe pun akhirnya setuju. Lalu pada malam hari, Zoe akhirnya mulai mencoba untuk mengajak suaminya ini ke psikolog dan membicarakan permasalahan yang ada. Namun Jason ini tiba-tiba marah karena selama ini ia merasa bahwa tidak pernah ada masalah apa-apa. Dan Jason merasa bahwa dirinya ini punya skill yang bagus ketika diranjang. Tentu Zoe pun kecewa akan pernyataan Jason ini karena ternyata suaminya ini begitu keras kepala. Maka singkat cerita, mau gak mau ia pun kembali datang ke apartemennya Quinten. Tentu untuk mendapatkan servis yang nikmat. Namun ketika baru datang, ada satu hal yang mengejutkan. Karena di sini Quinten ternyata minta Zoe untuk cerai dengan Jason dan menjalin hubungan asmara dengannya. Tentu sebagai istri yang baik, Zoe ini menolak hal tersebut mentah-mentah. Dan penolakan ini nampaknya membuat Quinten bersedih. Karena selama ini ia mengira bahwa Zoe telah mencintainya dengan tulus. Lalu karena keributannya dengan Quinten, maka Zoe pun terpaksa mencari pria lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dan bertemulah Zoe dengan seorang pria hitam tampan di sebuah bar. Dengan kode manja, Zoe pun akhirnya mengajak pria tersebut untuk berkebun. Enak. Dan setelah momen tersebut, Zoe pun akhirnya menyadari bahwa servis dari pria hitam ini jauh lebih nikmat daripada yang Quinten berikan. Dan ketika di kantor pun Zoe tahan tintinya terus membayangkan si hitam ini. Sampai akhirnya Zoe diganggu ketika pegawainya datang ke ruangan Zoe. Di sini ada satu berita yang sangat mengejutkan. Karena ternyata Quinten tidak mau memberikan karyanya sama sekali kepada kantor Zoe. Selain itu ternyata Quinten pun telah melanggar syarat-syarat perjanjian. Maka dengan terpaksa Zoe akhirnya harus kembali datang ke apartemennya Quinten. Maka singkat cerita Zoe pun kemudian datang ke apartemennya Quinten. Namun sayang ternyata di sana lagi gak ada orang. Sampai ketika Zoe mau pulang, dirinya gak sengaja melihat Quinten yang ternyata lagi cocok tanam sama cewek lain. Dan hal ini tentu membuat Zoe cemburu juga kecewa. Lalu karena kekecewaan ini, Zoe pun akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah si hitam. Dan ini semua dilakukan demi menghilangkan rasa stres yang sedang menimpa Zoe. Tanpa basa-basi, aksi berkebun pun langsung terjadi. Dan setelah melalui hari yang melelahkan, singkat cerita Zoe kemudian pulang ke rumah. Di sini Zoe yang baru tiba ternyata langsung disambut oleh Jason yang telah menunggunya. Dan Jason di sini mulai curiga karena akhir-akhir ini Zoe selalu pulang malam terus. Padahal mengingat pekerjaan Zoe ini tidaklah terlalu berat. Namun Zoe yang dituduh berselingkuh ini untungnya masih bisa berbohong kepada si Jason. Dan karena permasalahan yang Zoe hadapi ini semakin berat, akhirnya Zoe mencoba menghindar dari semua pria yang ia kenal. Sampai-sampai ia menolak ketika diajak keluar oleh keluarganya sendiri. Tentu ini semua dilakukan agar Zoe dapat beristirahat. Namun alih-alih beristirahat, pada sore harinya Zoe ini tiba-tiba mendapat teror dari si pria hitam. Dirinya dikirim sebuah surat yang berisikan bukti perselingkuhan Zoe dengan si hitam. Tentu melihat hal ini, stres Zoe pun semakin menjadi-jadi. Karena sekarang hubungan gelapnya ini sudah hampir terbongkar. Maka pada malam hari Zoe akhirnya memutuskan untuk datang ke apartemennya Quinten dan mengakhiri hubungan gelapnya ini. Dan tentu Quinten yang udah tergila-gila sama Zoe pun gak mau untuk putus secepat itu. Namun ada satu hal yang mengejutkan, karena ternyata si pria hitam tiba-tiba hadir di sana.
Jadi ternyata di sini Zoe sengaja mempertemukan mereka berdua karena ingin minta maaf sekaligus mengakhiri hubungan terlarang ini. Gila ya Zoe ini, selingkuhnya 2 sekaligus, Bray. Di sini Quinten yang emosi pun akhirnya sedikit bertengkar dengan si hitam, lalu memukulnya sampai pingsan. Setelah selesai dengan si hitam, Quinten kemudian mengejar Zoe dan berniat untuk melukainya hingga tewas. Setelah drama kejar-kejaran terjadi, akhirnya Zoe pun ditemukan. Namun ketika akan dipukul, tiba-tiba datang Jason dari belakang. Dan pada momen ini akhirnya semua terungkap. Jadi Jason selama ini udah tahu bahwa Zoe ini telah berselingkuh melalui chat handphone yang tak sengaja ia lihat. Di sini pun Zoe minta maaf dengan sangat kepada Jason. Namun dengan berbagai alasan, Jason pun tetap tidak memaafkan perselingkuhan Zoe ini. Dan mendengar hal itu, Zoe pun sekarang merasa benar-benar hancur. Maka dari itu, ia pun kemudian sengaja menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang bergerak dengan cepat. Sungguh sangat mengerikan. Namun untung di sini Zoe tidak benar-benar meninggal. Dirinya berhasil selamat dan dirawat di rumah sakit. Dan singkat cerita setelah sembuh, Zoe pun akhirnya jadi semakin dekat dengan anak-anaknya. Namun di sisi lain, Jason ini nampak masih tidak bisa memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Zoe. Hari demi hari Zoe lalui dengan kesedihan dan rasa penyesalan yang mendalam. Hingga akhirnya ibu Zoe memohon dengan sangat kepada Jason agar dirinya mau untuk menerima kembali anaknya. Karena yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Maka pada momen akhir di sebuah kelas curhat terlihat Zoe yang menangisi semua kesalahan yang telah ia lakukan. Hingga akhirnya Jason pun tiba-tiba datang. Yang mana ini menunjukkan bahwa Jason telah mampu untuk memaafkan Zoe. Akhirnya mereka pun kembali rujuk hidup dengan bahagia. Setelah momen tersebut film akhirnya tamat. Dan inilah Addicted. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Film ini sebenarnya punya cerita yang cukup umum ya, yaitu tentang perselingkuhan yang diselingi dengan berbagai adegan romantis. Namun di balik itu semua, film ini punya pelajaran penting untuk kita semua, yaitu agar selalu bersyukur dan juga berkomunikasi dengan pasangan kita jika emang ada masalah. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih filmnya? Tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini sedikitnya bisa menghibur. Kita jumpa di lain waktu. Dadah!